Dan Preses juga sebenarnya harus semakin giatlah bekerja, jangan hanya memimpin sermon daerah, harus mengetahui bagaimana sebenarnya penderitaan daripada anggota jemaat itu dan dilayani dengan baik. Perhatikan itu sekolah minggu remaja, karena mereka lah generasi penerus kelak, tapi layanilah mereka. Untuk kemajuan banyak yang pintar di HKI, tapi belum tentu berkualitas. Pintar, dia bukan bekerja dalam hati, tapi bekerja dalam otak. Bekerjalah di HKI dengan hati, jangan bekerja hanya dengan otak. Ya, dalam sejarah perkembangan gereja HKI, HKI juga telah membuka pelayanan sampai kepada bidang diakonia. Seperti kita ketahui, telah berdiri Panti Asuhan Sarfat pada tanggal 1 November 1971. Menurut Abang bagaimana perkembangannya Panti Asuhan itu pada saat itu? Panti Asuhan Sarfat itu berdiri sewaktu kepemimpinan Pendeta T.J. Storus dan Pendeta Wilman Tobing. Mereka pada waktu itu betul-betul memberi perhatian terhadap pendirian Panti Asuhan Sarfat itu untuk menampung anak-anak yang yatim piatu. Kemudian karena keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan daripada anak-anak ini di Sarfat, karena mereka butuh asrama, tempat tidur, air, sekolah, dan lain-lain. Kemudian dihubungilah HAM. Jadi HAM lah yang selalu memberi bantuan setiap bulan. Dan sekarang pengirimannya sekali 3 bulan. Dan memang mereka butuhi, mereka kirim 100% kebutuhan daripada Sarfat itu. 100% Abang? Iya. Ada lagi waktu itu sebelum HAM, ada namanya KNH di Jerman. KNH itu apa? Iya, KNH. dibantu juga itu. Tapi mungkin karena KNH tidak mampu lagi meneruskan bantuan itu, suatu ketika mereka berhenti. Jadi hanya beban HAM lah, distrik HAM. Dan sampai sekarang masih mereka bertanggung jawab untuk itu, untuk Sarfat. Dan mengenai Sarfat ini yang menjadi kesulitan yang perlu diperhatikan, bukan hanya menyekolahkan mereka dari SD, SMP, SMA, tapi kalau boleh sampai perguruan tinggi, kemudian menempatkan mereka sehingga dapat pekerjaan. Itu. Iya. Jadi gitulah memang perhatian kita kepada Sarfat itu. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada anggota jemaat yang memberi perhatian kepada Sarfat. Sewaktu kepemimpinan kami juga, itu Sarfat itu selama 10 tahun, memang itu dibantu oleh HAM 100% kebutuhan daripada Sarfat itu. Memperbaiki asrama, membangun yang lain, mobil yang mereka pakai sekarang, itu dari HAM juga itu. Dan sewaktu kami lah itu dikirim, itu mobil L300, L300? Iya, itu. Dan yang paling bikin kita sukacita sewaktu Diakones Risma si Hombing. Iya, iya. Iya, dia sangat betul-betul memperhatikan anak-anak itu. Memberi hati emangnya. Dia menganggap bahwa anak-anak itu adalah anak kandungnya sendiri. Udah kita lihat itu, karena ada anak-anak itu yang dibawa di situ di Sarfat itu karena orang tuanya nggak ada lagi. Kita lihat itu digendong oleh si Risma. Iya. Kalau nangis, kasih susu, dimandiin, semua tidur dan lain, harus digendong terus. Jadi lebih pas waktu kami mengira waktu lebih pas itu yang mengasuh
Sarpat itu adalah Diakonis. orang-orang diakones. Pernah kita coba saudara-saudara kita pendeta, tapi kurang pas dia. Kurang pas gitu. Ya, Kurang pas dia diakoni emang ya. Diakonis Barulah begitu kita ya. kita coba ini, baru Risma. Baru lebih pas. Oke Bang, bagaimana dengan pengembangan masyarakat Bang? Kan ada juga badan sosial HKI, dan lebih pelayan diakoni juga yang lainnya di samping Sarpat. Itu ada juga pengembangan masyarakat, ada juga bidang kesehatan gitu Bang. Lebih tepatnya dulu dikenal dengan nama Poliklinik Sion begitu Bang. Itu bagaimana Bang kisahnya? Itulah, dulu udah ada Poliklinik Sion sewaktu tahun berapa itu? Iya, tahun 80-an lah. 80-an ya. Itu Tapi, sekarang nggak ada lagi jadi Bang, ya? dokter yang ada di situ adalah anggota HKI di Martoba, Dokter Sinurat. Dokter Sinurat namanya. Itu, ya, anggota HKI juga itu. Udah ada lah fasilitasnya kan, fasilitas kesehatan. Entah apa itu alat-alatnya, kurang mengerti saya namanya. Udah diperlengkapin itu, tapi akhirnya kurang laku. Bukan kurang laku Bang? Iya, tak mampu menyaingi rumah sakit Harapan, rumah sakit Katolik, rumah sakit umum, Pita Insani muncul lagi dan lain-lain gitu. Jadi tak ada pasien lagi. Ya akhirnya ditutup lah. Tutup. Oke. Dan alangkah baiknya sebenarnya kalau direvitalisasi lagi. Sekarang AC-AC-nya itu kurang tahu yang tadi mana itu. Waktu kami di kantor pusat nggak kuliah lagi itu AC-AC-nya Iya, itu. karena 85. Ya nggak tahu lagi. Baik Amang. Kalau kelanjutannya dalam pandangan Amang begitu Amang ya. HKI ini kan telah mengalami perkembangan yang pesat begitu Amang. Tadinya Amang bilang itu masih 8 daerah. Sekarang kan sudah 14 daerah begitu Amang. 14 daerah yang tersebar ke seluruh Indonesia dan memiliki 900 lebih gereja, bahkan sampai kepada 300.000 lebih warga jemaat dan 302 orang pendeta pada saat ini. Itu bagaimana pandangan Amang tentang perkembangan HKI yang pada saat ini begitu? Kita juga sangat bersyukur atas pertambahan teman-teman pelayan. Karena itulah yang kita harapkan. Iya. Kalau saya mengusulkan agar diusul pada waktu nanti minimal 1 orang pendeta di 1 jemaat. 1 pendeta? Harus ada itu. Karena 1 pendeta dalam 1 resort, maka frekuensi pelayanan pendeta sangat berkurang. Tapi kalau ada 1 orang pendeta di 1 jemaat, udah mulailah lebih banyak pelayanan pendeta. Itu. Kalau ada sekarang pendeta HKI 302, ya satu waktu bisa nanti mengimbangi HKBP sampai ribuan pendeta. Amin Amang. Tapi yang menjadi masalah penempatan daripada pendeta ini. Solusinya jemaat-jemaat itu harus dimekarkan atau resort menjadi resort khusus. 1 pendeta minimal untuk 1 jemaat agar dia bisa terlayani dengan baik. Dan yang menjadi tantangan bagi penempatan pendeta atau pelayan ini, resort ini atau jemaat ini selalu mengatakan kami tidak mampu, selalu begitu. 1 resort ada 3 jemaat, kemudian jadi dimekarkan menjadi 2, kami tidak mampu. Karena begitu banyaknya lagi setoran ke kantor pusat, setoran ke daerah, dan ini lagi. Tetapi sekalipun anggota jemaat itu berpikir seperti itu, Tuhan senantiasa mencukupkan. Dan ternyata menurut pengalaman saya, jemaat-jemaat dan resort yang selalu mengatakan tidak mampu menjadi resort khusus, ternyata mampu di kemudian hari gitu. Kenapa gereja Pentakosta hanya 10 kakak atau 20 keluarga mampu membutuhkan 1 pendeta? Kenapa HKI tidak bisa? Jadi bagus itu kalau semakin banyak itu para pelayan itu. Dan preses juga sebenarnya harus semakin giatlah bekerja. Jangan hanya memimpin sermon daerah. Dan harus mengetahui bagaimana sebenarnya penderitaan daripada anggota jemaat itu dan dilayani dengan baik. Itu.
Iya. Karena jika anggota jemaat ini terlayani, maka Tuhan akan membuka hati mereka dan mereka akan dicukupkan sesuai dengan kebutuhannya sebagai pelayan. Amin, amin. Baik, Amang. Kita masuk kepada segmen selanjutnya bahwa dalam HKI nanti ke depannya, Mang. Kalau menurut Amang itu harapan untuk HKI di masa kini apa, Mang? Saya optimis pada kepemimpinan Amang Epurus Pendeta Firman Sembarani. Ya. Beliau pekerja keras, terkenal itu. Dan dia adalah sosok yang jujur. Pasti selama kepemimpinan beliau masih ada yang kurang di sana sini, pasti itu. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi masih ada waktu 2 tahun lagi. Untuk membenahi ya, Bang? Iya, masih ada waktu 2 tahun lagi untuk menyelesaikan program ataupun keputusan sinode yang belum terlaksana. Tantangan itu terus ada. Tapi saya yakin dengan pimpinan sekarang, mereka sudah mengetahui itu, karena mereka sudah diterbelakangi oleh banyak tantangan sewaktu melayani di jemaat, di resort, dan di daerah. Sebelum mereka pucuk pimpinan. Iya, Bang. Saya optimis, ya. Dan kitalah akan menopang mereka, mendukung mereka, agar program itu dapat terlaksana. Gitu. Jadi Amang, kira-kira menurut Amang gitu, apakah ada usul saran begitu Amang ketika masa kepemimpinan Amang sebagai pucuk pimpinan di masa 2 periode begitu kepada masa kini atau masa yang akan datang begitu Amang, saran atau pemasukan motivasi dari Amang untuk kemajuan gereja kita HKI yang kita cintai ini begitu Amang? Hendaknya aset HKI yang sudah ada dihidupkan kembali. Ya. Ada sekolah. Karena sewaktu pendirian HCB dulu hampir bersamaan dengan berdirinya sekolah. Ada jemaat, ada sekolah. Oh, berarti memang ada jemaat, ada sekolah. HCB, ya. Jadi sekolah-sekolah yang masih ada sekarang, tolong itu diperhatikan, dihidupkan kembali. Ada sekolah, umpamanya di Ciborna, ada di Cipahutar, di kampung saya. Di Cipahutar, ya. Ada di Tarutung Kota, ada perguruan. Tolong itu dihidupkan kembali, diperhatikan. Memang berat, karena harus bersaing dengan sekolah negeri dan sekolah Katolik. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya apabila kita memberi perhatian, maka itu akan maju dan anak-anak HKI bisa dididik di sana. Yang kemudian yang kedua, berilah waktu, perhatikan itu sekolah minggu remaja. Karena mereka lah generasi penerus kelak. Begitu banyaknya sekarang kebaktian. Mereka kita tidak bisa melarang mereka ke sana. Tapi layanilah mereka untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, orang tuanya, HCB dulu. Sehingga HKI ini berkelanjutan di kemudian hari. Beri perhatian kepada sekolah minggu, remaja, dan Poso Bulung. Kemudian itu dihidupkan lagi aset yang lain, tanah-tanah di mana itu. Kemudian kelapa sawit itu, karena itu adalah sumber keuangan. Iya. Kemudian dihidupkan itu klinik. Iya, klinik Sion itu, harus dihidupkan itu. Biar kita bisa maju dan bersaing. Dan kemudian para pimpinan kita sekarang tempatkanlah orang-orang sesuai dengan talentanya. Artinya menempatkan orang-orang yang berkualitas. Karena ada anggota jemaat HKI 300.000 lebih. Pasti di antara mereka ada yang profesional dalam bidangnya. Itulah yang direkrut. Jangan terpengaruh karena orang si A adalah terkenal, kemudian dia mendapatkan orang yang terkenal itu.
Orang yang terkenal belum tentu berkualitas. Belum tentu berkualitas orang yang terkenal itu. Tetapi ada orang yang berkualitas dan jujur, masih belum diketahui orang. Belum diekspos di media. Jadi dia kelihatan sunyi atau senyap, nggak dilihat orang. Carilah dia, karena dialah pekerja yang dibutuhkan oleh HKI. Untuk kemajuan Banyak yang pintar di HKI, tapi belum tentu berkualitas. Pintar, dia bukan bekerja dalam hati, tapi bekerja dalam otak. Itu beda, Bang. Jadi bekerjalah. Para pendeta ini juga, adik-adik saya yang ada di HKI sekarang, ada 300 lebih pendeta, preses, pintua, dan yang lain-lain, lembaga-lembaga. Bekerjalah di HKI dengan hati. Jangan bekerja hanya dengan otak. Wah, luar biasa Iya. ini. Ini sangat menuntut sekali nih, Bang. Iya. Harus bekerja dengan hati, bukan bekerja dengan otak begitu. Wah. Kalau otak ini kan, di sini. Terima kasih, Bang. Ini sedikit lagi. Oh. Untuk dari segi pengembangan HKI, tadi kan Abang sempat bilang tentang pendidikan, gereja dan pendidikan, begitu, Bang. Ketika gereja HKI sudah berdiri, sebagai contoh HKI Simarimbun, ada pendidikan sekolahnya. Itu menurut Amang itu bagaimana sejarahnya, kenapa harus berdampingan begitu, Bang? Karena memang di masa kini juga harus itu, kalau menurut saya begitu, Bang. Gereja pendidikan begitu. Itulah yang saya katakan tadi, ketika seseorang itu diremehkan, dicaci, maka orang seperti itu bisa semakin menunjukkan bahwa saya mampu, bukan seperti yang kau pandang itu. Kira-kira demikian. Bagi para pendahulu kita dulu di zaman HCB, kalau saudara-saudara menganggap saya enteng, rendah, dan tidak mampu, saya mampu, HCB mampu. Kemudian dikasih lahan untuk mendirikan gereja, dikasih lahan untuk mendirikan sekolah. Itu baru dibangunlah dengan gotong royong. Rasa gotong royong itu dulu kan masih hebat waktu dulu. Hendaknya lah juga gotong royong itu sesama warga HKI masih digalakkan sekarang ini juga. Digalakkan. Ya. Sehingga apa yang telah dimulai oleh para pendahulu kita pada masa HCB harus kita teruskan dan kita galakkan pada saat ini juga. Itulah HCB, dan mudah-mudahan nanti pada jubileum 100 tahun kita bersuka cita, hasilnya kita lihat. Ya, tapi saya katakan tadi, jangan hanya dari segi jumlah, harus anggota jemaat yang berkualitas, berkualitas dalam iman. Karena sulit juga menentukan gereja yang maju. Iya, betul. Hanya dia yang bisa Tuhan menentukan. Ya. Standar inilah yang maju. Kalau manusia belum bisa. Buat standar. Ya. Ya baik, Bang. Karena tadi Abang katakan tentang 100 tahun HKI yang akan kita rayakan bersama-sama di tahun 2027. Amang, ini lagu yang sangat menarik dan ini selalu dinyanyikan ketika pesta ulang tahun. Las Roham O HKI. Itu, Bang, gimana itu sejarah lagu itu, Bang? Saya harus mengakui saya kurang jelas mengetahui itu. Tapi menurut pengalaman saya, teksnya itu dulu aslinya Las Roham Nuaing O Bangsa Batak. Kenapa, Bang, kok jadi bangsa Batak begitu, Bang? Ya, bangsa Batak itu pada saat-saat maraknya gerakan-gerakan nasionalis di tengah-tengah orang-orang Batak. Jadi nyanyian itu adalah untuk memberi semangat. Spirit kepada orang-orang Batak supaya mereka juga berdiri sendiri dan jangan mau dijajah oleh kulit putih. Itu.
Jadi kalau ditanya saya sekarang menjadi Lasroham HKI, siapa pengarangnya, bagaimana ini, saya kurang jelas. Kita harus mengakui itu karena data tak ada. Siapa pengarangnya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana itu menjadi HKI yang aslinya Lasroham Bangsa Batak menjadi Lasroham HKI. Lalu kita tanya lagi sekarang, dari mana itu Pentakosta, Lasroham Pentakosta katanya. Karena ada juga nyanyian itu bagi mereka. Itu. Jadi nggak boleh kita mengatakan kepada Pentakosta, itu nyanyian kami itu, kenapa kau tiru-tiru? Belum tentu. Belum tentu kan. Mungkin mereka justru tahu itu bahwa itu nyanyian semangat nasionalis pada zaman-zaman masa penjajahan Belanda dulu. Tapi mungkin bisa juga kita katakan, Amang, di masa dulu lagu Lasroham Bangsa Batak itu, spirit itu di kalangan jemaat HKI yang mempunyai jiwa nasionalisme yang mungkin, Amang. Iya. Jadi di tengah-tengah persekutuan itu, Bangsa Batak pada saat itu memang spirit itu mereka selalu nyanyikan, dan itu adalah bagian daripada HKI begitu, Amang, pada saat itu. Dan memang itu karena anggota jemaat HCBI itu adalah disemangati oleh spirit nasionalis. Jadi nyanyian itu sangat cocok untuk dia. Oh, begitu. Kalau dinyanyikan dulu itu waktu jubileum, wah terus menari-nari, terus mengena itu dalam hatinya itu. Karena sudah mendarah daging, Amang, ya. Apalagi orang-orang yang merasakan bagaimana perjuangan dulu waktu mata HCBI masih hidup. Luar biasa memang Bapak Ibu. Memang sejarah yang bisa Amang berikan kepada kita semua. Dan ini tentunya pasti akan menjadi suatu semangat baru, semangat positif untuk generasi penerus untuk HKI ke depannya begitu, Amang. Kira-kira bisa memberikan closing statement begitu, Amang, supaya spirit daripada para pendahulunya pada masa yang lalu itu juga tetap berakar hingga pada saat ini, Amang. Jadi generasi penerus HKI, orang tua muda begitu, anak sekolah minggu tetap semangat untuk mengembangkan gereja HKI ini begitu, Amang. Saya himbau kepada adik-adik saya sebagai pelayan di HKI, bekerjalah dengan semangat. Jika para pendahulu kita pada masa HCBI begitu hebatnya semangat mereka menghadapi tantangan itu, adik-adik saya juga pada saat ini pasti bisa seperti orang tua kita dulu itu. Semangat, jangan takut dengan tantangan. Setiap tantangan itu pasti ada solusinya. Ketika saudara-saudara menghadapi masalah, berdoalah biar Tuhan menunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Saya yakin dan percaya bahwa HKI masih terus berlangsung sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka kita harus bersemangat melakukan tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, melayani, dan melayani. Dengan demikian, apa yang kita harapkan, karena kita semua pada usia 97 tahun ini dan menjelang usia 100 tahun, kita bercita-cita agar HKI semakin jaya dan maju. Tapi jangan maju hanya dengan kapasitas, tapi hendaknya maju dalam kualitas. Menjadi manusia yang beriman, dan anggota jemaat HKI terus berbuah. Sudah saatnya kita, saudara-saudaraku, semua jemaat HKI memberi perhatian di luar daripada jemaat HKI.
Jangan hanya berorientasi kepada HKI sendiri, tapi di luar daripada jemaat HKI. Kita sebenarnya harus peduli kepada saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Kita juga harus ikut serta dan berpartisipasi menggalakkan toleransi beragama. Kita jangan hanya menunggu-nunggu saja. Harus diberulang. Tapi kita harus aktif. Sesuai dengan demikian, maka gereja kita akan semakin maju dan berkembang. Berkembang dan berbuah. Berbuah dalam Yesus Kristus. Dan buahnya juga manis, bukan buah-buah yang asam dan pahit. Dan bukan juga buah yang busuk. Jadilah menjadi berkat bagi semua orang. Nah, itulah closingnya. Ya, kami sangat bersyukur dengan kehadiran Amang yang dengan usia sekarang yang masih semangat untuk memberikan waktu pengembangan untuk menuju HKI yang lebih baik lagi, sehingga Amang bisa memberikan waktu kepada kita supaya tetap menginspirasi kepada semua warga jemaat. Amang, mulai tegodang di Amang. Ya, terima kasih banyak sama Amang, panjang umur Amang. Boleh Amang kita suruhkan bersama-sama. Lasroham HKI, hidup HKI.